Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini saya ingin mereview suatu kamera action. Eh, jadi apa itu, kita simak saja videonya sampai selesai ya kawan-kawan ya. Ini dia kamera action yang akan kita bahas pada video kali ini, kawan-kawan. Silahkan lihat. Ini kamera B Pro 5 dengan tipe Alpha Edition Mark 2S, mendukung 4K. Kita lihat saja langsung pada perangkatnya. Terus kita lihat dulu apa isi dalam boxnya. Jadi kawan-kawan, di sini kawan-kawan hanya dapat melihat gambar-gambar ini karena nggak sempat saya ambil barangnya apa-apa aja. Terus apa aja yang kita dapat, yaitu perangkat kameranya atau yang ini ya kawan-kawan ya, perangkat kameranya. Kemudian kita juga dapat waterproof casing atau anti air. Kalau kita ambil rekaman dalam air ya kawan-kawan. Kemudian kita dapat handlebar mount quick, apa ini bacanya saya nggak tahu bahasa Inggris kawan-kawan, jadi Anda baca sendiri kawan-kawan ya. Kita dapat yang ini, kemudian ini charger. Kalau ini bisa aja kak baca. Kemudian kita dapat baterai, namun sayang sekali saya sudah coba berkali-kali untuk membuka baterainya ini, tapi nggak tahu cara bukanya seperti apa. Tapi saya nggak mau maksa, lagian kameranya baik-baik saja tanpa saya buka baterainya. Ini juga kita dapat kabel data. Kemudian ini nggak tahu apa gunanya. Ini eksternal mikrofon, jadi kita dapat menggunakan mikrofon eksternal. Kemudian Selecton casing, misalnya kita mau pasang di tripod. Jadi kawan-kawan, apa aja keunggulan kamera ini nanti akan saya kasih lihat sebuah rekaman. Kita nyalakan, bunyi tutut. Jadi kawan-kawan, tadi saya ambil rekaman hanya menggunakan resolusi 720p 90 fps. Mengapa? Karena kamera yang saya gunakan atau HP yang saya gunakan itu tidak mendukung resolusi yang terlalu tinggi, jadi hanya menggunakan ini ya. Jadi keunggulannya dapat kawan-kawan lihat sendiri di sini, bisa mendukung 1080p, bahkan sampai 4K 30 fps. Namun saya hanya menggunakan ini karena hanya itu yang dapat didukung oleh ponsel saya. Maklum ponselnya ya ponsel jadul, namun masih sangat bagus, jadi ngapain beli lagi ya, masih bisa digunakan HP-nya, ngapain ganti lagi, ini aja udah lumayan. Jadi kawan-kawan, kita pada kamera ini kita bisa ambil rekaman suara juga sambil video ini dengan cara checklist yang ini. Kemudian ini saya nggak tahu ini fungsinya, yang dua ini slow motion. Ini ada dua pilihan ya kawan-kawan, ada 1080p fps, kemudian 720 90 fps. Kemudian untuk resolusi foto kita bisa mengatur sampai 16 megapiksel, dari yang paling bawah itu 2 megapiksel.
Jadi yang paling tinggi 16 megapiksel selfie timer. Kalau kita mau selfie bisa diatur waktunya. Auto shoot saya nggak tahu bro, saya nggak tahu. Exposure atau apa ya ini ya, exposure itu ya semacam kalau kita mau kasih terang gambar pada kamera, itu bisa diatur ya kawan-kawan ya. Bisa +3 atau yang paling rendah -3. Namun saya menggunakan yang standar aja 0. White balance juga pada video yang saya ambil tadi. Nanti kita lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Ini saya ambil white balance nya, pilih yang sunni. Nggak tahu ini sudah benar bacanya atau tidak, ya silakan kawan-kawan baca sendiri. Di sini ada juga auto, namun saya beberapa kali saya tes, ini yang paling saya suka hasil videonya. Kemudian rotasi gambar, mode berkendara, namun tadi di sini saya tidak mengaktifkan mode berkendara saat ambil rekaman sementara berkendara ya. Sayang sekali saya tidak coba yang tadi itu. Kemudian wifi ini bisa diaktifkan kalau kita mau sambungkan ke perangkat Android atau kita mau monitor lewat Android kita ya. Jadi sangat banyak fitur yang didukung kamera ini. Kemudian frekuensi saya pilih auto. Di sini ada 3 pilihan, ada auto, ada 50 Hz, ada 60 Hz. Namun saya hanya pilih auto kawan-kawan. Kemudian apalagi yang bisa kita atur, ini lampu indikator. Kalau ambil rekaman itu biasanya berkedip-kedip di sini. Jadi kawan-kawan, saya tidak aktifkan itu. Kemudian layar otomatis mati, itu pada saat ambil rekaman itu layar otomatis mati walaupun kameranya tetap jalan. Bisa diatur ya waktunya ya, mau tidak mati sama sekali pilih yang ini, mau 10 detik mati pilih yang ini. Namun saya menggunakan bawaan dari pengaturan pabrikan aja. Kemudian di sini ada unit mati otomatis dalam rentang waktu 5 menit. Bisa juga 3 menit, diatur terserah kawan-kawan mau atur di mana. Mau matikan itu yang otomatisnya juga bisa. Namun saya tetap memilih pabrikan untuk yang itu. Ini kalau kamera sedang tidak digunakan, itu dalam 5 menit akan mati otomatis. Watermark waktu saya nggak tahu, jadi saya tidak menjelaskan. Kemudian kita dapat mengatur bahasa di sini. Ada bahasa apa aja? Ini silakan kawan-kawan lihat sendiri. Banyak juga. Namun karena kita orang Indonesia, jadi pilih bahasa Indonesia. Ada tanggal dan waktu. Ini dia jamnya kawan-kawan. Sekarang posisinya jam 2:03. Ini siang hari ya, atau sore hari. Kemudian format, ini pilihan ketika kita mau format memorinya atau kosongkan memorinya kembali, seperti itu. Kemudian seperti perangkat Android atau HP-HP lainnya, itu bisa kembali pengaturan awal atau pabrik. Ini kita klik versi firmware, saya nggak tahu. Kemudian tekan OK untuk keluar. Jadi untuk pengaturannya hanya itu yang dapat diatur. Kemudian kita langsung keluar dengan cara tekan ini ya. Jadi kawan-kawan, di sini ada slot USB,
Kemudian ada juga untuk slot memorinya. Ini untuk ketika kita mau ambil rekaman eksternal atau bukan dari rekaman yang di sini ya. Jadi kita ambil video itu bisa juga merekam suara seperti Android juga ya. Bisa langsung dengan perangkat ini, bisa juga secara eksternal. Baik kawan-kawan, kita simak aja langsung videonya yang saya tes tadi. Namun sekali lagi sayang sekali ya, perangkat HP saya hanya mendukung 7, 20, 90 fps. Jadi kawan-kawan silahkan nilai sendiri. Padahal kamera ini mendukung sampai 4K atau yang gambar yang jernih itu ya. Baik kawan-kawan, kita matikan perangkatnya. Kita matikan perangkatnya kan kawan-kawan ya. Kemudian ini tadi tombol arah atas bawah ini kayaknya untuk mindahin gambar ya, atau kasih pindah tadi pilihan-pilihan seperti itu kawan-kawan. Mari kita simak videonya bersama. Kawan-kawan, inilah hasil suara kalau kita menggunakan kamera ini, maksudnya belum menyambungkan dengan mikrofon eksternal ya, belum tersambungkan. Kemudian ini juga baju saya dapatkan dari sepaket dengan kamera ini ya kawan-kawan ya. Untuk harganya nggak sampai 1 juta, namun sudah mendekati ya kawan-kawan ya. Terus bagaimana kalau kita menyambungkan mikrofon eksternal? Kita coba. Jadi sekali lagi kawan-kawan, ini resolusi 720p 90 fps, hanya itu yang bisa dibaca oleh perangkat Android yang saya gunakan. Kita coba menggunakan mikrofon eksternal, bagaimana hasilnya. Oh, ini tidak perlu dijeda dulu videonya. Nah, jadi kawan-kawan, inilah suara ketika kita menyambungkan dengan mikrofon eksternal. Silahkan kawan-kawan simpulkan sendiri bagaimana pendapat kawan-kawan tentang kamera ini bagi kawan-kawan yang sudah memilikinya. Kalau saya, untuk yang kawan-kawan yang ingin menggunakan kamera action, menurut saya ini termasuk rekomendasi ya,
termasuk rekomendasi yang baik ya kawan-kawan ya. Dan juga tak lupa saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa ini kita lagi di dalam ruangan ya kawan-kawan, hanya menggunakan penerangan lampu seadanya. Kalau di luar hasilnya silakan teman-teman lihat sendiri yang tadi waktu di jalan ya, kita jalan. Kemudian di situ kita menggunakan waterproof ini atau anti air ini. Jadi ini bisa digunakan untuk berenang, untuk mengambil rekaman dalam air. Namun tadi saya gunakan agar kameranya tidak kemasukan debu karena saya masih baru kawan-kawan. Jadi itulah tadi sedikit penjelasan tentang kamera action B Pro 5 Mark II-is. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video ini sampai selesai. Kalau berkenan silahkan like, subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.